Moebi, Hmm. ngomong-ngomong soal tadi, kalian pernah gitu juga nggak? Kayak lagi dalam perjalanan, terus sampai di suatu tempat, tapi ya lo clueless aja, ini tuh sebenarnya di mana? Dan bahkan nyoba nyari informasi tentang tempat ini pun juga nggak nemu-nemu. Nah, kalau pernah, berarti kalian ngalamin hal yang sama, kayak si pengirim cerita ini. Sebut aja namanya Rangga. Dia ini salah satu pendengar setia kita, mahasiswa yang biasa narik sebagai driver ojol juga. Dan kebetulan karena pagi ke siangnya kuliah, Rangga ini tuh jadi lebih sering narik di malam hari. Pekerjaan sampingannya tuh ternyata gak cuma bisa ngasih pemasukan dia, tapi juga pengalaman ketemu setan. Oke. Ini kejadian baru beberapa bulan yang lalu katanya dia. Ada satu malam, Rangga ini dapat orderan dari Cakung ke arah Bekasi Utara. Deket-deket sama Tambun lah pokoknya. Ingat banget malam itu tuh udah sekitar jam 11 malam lewat. Karena Rangga gak begitu hafal jalan, makanya dia ngikutin arah dari Google Maps aja. Terus dia tuh disaranin buat lewat jalur alternatif karena lebih cepat. Nah, jalan alternatifnya itu tuh ngelewatin semacam perumahan subsidi gitu. Terus masuk ke jalan kecil yang belum diaspal. Perjalanannya dia ini jujur biasa aja sebenarnya. Tapi pas Rangga ini baru aja masuk ke jalan alternatif ini, hawanya tuh langsung kerasa aneh gitu Moy, Bi. Hawanya dingin, tapi dinginnya tuh gak wajar. Terus lampu jalannya tuh abis, jadi gelap total. Tapi yang bikin merinding detik itu juga, kata Rangga, dari spion tuh kelihatan ada sosok anak kecil berdiri di ujung jalanan tempat dia masuk. Anak kecil ini beneran cuma diem aja, gak gerak. Badannya kurus banget, kepalanya agak nunduk, dan anehnya kedua tangannya tuh kayak dilipat ke belakang. Emang kayak patah tulang gitu kelihatannya. Rangga di sini kasihan, tapi ya dia lumayan takut lah buat nyamperin. Udah tuh dia nyoba cuek, terus lanjut lurus aja ke jalanan yang makin sempit dan gelap. Dan makin dalam Rangga bawa motornya, Google Maps-nya tiba-tiba berhenti, gak gerak gitu. Dan dengan jalanan yang sempit ini, pelan-pelan Rangga turunlah dari motornya buat muter balikin motornya, karena dia takut jalan buntu juga kan. Tapi pas nyoba muter balik, jalanan barusan yang dilewatin ini tuh udah gak ada Moy, Bi. Jalan belakang itu tuh sekarang udah jadi tembok tinggi sama pagar-pagar kawat karatan gitu. Jadi ya udah gak ada jalan lain selain dia harus lurus. Tapi baru juga berapa meter, persis di jalanan bercabang gitu, Rangga ketemu lagi sama anak kecil tadi. Dan kali ini lebih jelas tuh, kakinya gak napak ke tanah, dia ngambang pelan, kepalanya tuh miring 45 derajat, terus matanya hitam semua. Dan katanya mulutnya tuh kayak dijahit. Di situ udah pasti Rangga tuh harus ngelewatin sosok ini tuh. Makanya pas persis di depan anak ini, Rangga ini ngomong agak kenceng, terus nanya, "Dek, ngapain malam-malam di sini?" Si anak kecil ini gak ngejawab, dia tiba-tiba ngejerit kenceng banget. Tapi suaranya tuh bukan suara anak kecil. Suaranya tuh serak terus panjang. Anak itu langsung buru-buru lari ke arah Rangga, sambil tangannya tuh kayak terlentang gitu, ngebuka buat meluk gitu. Rangga langsung nancep gas ngelewatin anak kecil ini sampai hampir nabrak pembatas jalan. Nah, ingat kan tadi jalanannya bercabang. Di kiri jalan tuh kelihatan lebih terang dibanding jalan kanannya. Makanya Rangga mutusin buat ngambil jalur itu. Tapi begitu Rangga belok terus ngebut ngikutin jalan, dia balik lagi ke tempat dan posisi yang sama kayak tadi. Bahkan sampai di percobaan ketiga kalinya tuh masih sama Moy, Bi. Mau gak mau, di kesempatan berikutnya ini si Rangga milih buat belok ke kanan. Dan bener aja pas dia belok kanan tuh jalanannya baru, gak mirip lah sama jalanan sebelumnya. Tapi ya jadi kayak banyak pepohonan rindang gitu yang tumbuh sembarangan di dekat sana. Selain itu, di sana juga kelihatan banyak kuburan kecil gitu di sisi kiri jalan. Pada gak keurus gitu kelihatannya. Terus ada juga bekas bakaran dupa sama boneka rusak kegantung di ranting-ranting pohonnya. Terus pelan-pelan ada suara ngedeket ke Rangga. 1, 2, 3, di mana ya? Suaranya tuh suara anak kecil, rame, kayak lagi main petak umpet gitu malam-malam. Dan suara-suara itu tuh rasanya makin lama makin ngedeket aja. Meskipun jalanannya udah makin gede dari sebelumnya, tapi si Rangga nih gak mungkin juga kan buat muter balik lagi.
Akhirnya dia ngebutin motornya lebih kenceng, tapi pandangannya dia tuh gak fokus lah ngeliat ke depan. Tapi intinya pas sosok-sosok anak kecil itu gak kelihatan dari sebelah atau bahkan belakang Rangga, tiba-tiba bruk, Rangga yang gak ngeliat jalan tuh gak sengaja nabrak batu nisan yang udah kokoh gitu di depannya dia. Terus hampir aja tuh dia jatuh. Dan abis itu langsung kedengeran suara anak kecil lagi. Dapet, kamu ketemu. Dan pantas aja suaranya kedengeran lagi Muibi. Orang di detik itu juga di hadapannya Rangga udah ada beberapa nisan tua. Terus udah ada 3 anak kecil berdiri di atasnya. Yang satunya nunduk, yang satunya ngangkang di atas batu, sama satu lagi tuh jongkok, kayak lagi nyayat pahanya sendiri pakai pecahan kaca. Tapi ya sepersekian detik sosok anak-anak kecil ini tuh langsung hilang gitu aja. Sekarang gantian ada suara ketawa kecil di belakang kupingnya si Rangga. Suaranya tuh beda dari anak-anak tadi, beneran mirip suara bayi aja, kayak suara bayi nangis ngerengek gitu. Wah, di sini si Rangga tuh udah lemes banget, dan pelan-pelan Rangga nih nengokin pandangannya ke arah samping jalan. Dan di seberang jalan itu tuh emang ada bayi ngerangkak Muibi. Tapi begitu Rangga ini nengokin stang motornya dia buat nyorot lampu ke arah bayi ini, dia kaget banget kalau itu tuh bukan bayi. Kepalanya tuh gede, matanya tuh 5, dan dari mulutnya tuh keluar ular kecil. Dan si bayi ini tuh ngomong, kamu bisa masuk ke sini berarti kamu siap main bareng kami. Pilihannya ikut kami atau gantian dikubur. Di situ Rangga panik, dia nggak bisa mikir apa-apa. Tapi dia di situ agak yakin kalau dia tuh naik motor lagi, takutnya disasarin lagi. Akhirnya dia lompat dari motornya, terus larilah ke arah jalur berangkat dia tadi. Dan dengan sisa tenaga yang masih ada, si Rangga ini lari aja ke jalanan setapak ngelewatin semak-semak. Tapi intinya di sepanjang perjalanan dia tuh udah kerasa kalau jalanan tuh emang gak halus, kayak bergerinjel keras, terus bikin kakinya tuh nyangkut-nyangkut kayak ketarik gitu. Dan pas sesekali dilihat sama Rangga, katanya tuh kelihatan kayak ada semacam tulang gitu. Bentuknya tuh kayak tulang rahang bawah manusia, ukurannya kecil, dan masih ada gigi susunya gitu Muibi. Tapi ya untungnya setelah beberapa menit lari, akhirnya jauh di depan Rangga tuh kelihatan lah ada sorotan lampu terang gitu. Itu tuh kelihatannya kayak ada motor lain datang. Dan pas makin ngedeket, orang di motor itu tuh teriak, cepetan kesini, jangan nengok-nengok ke belakang. Udah tuh pokoknya Rangga cuma nurut sama orang itu. Dia langsung lari ke arah motor ini. Jalanan tuh udah mulai berubah, cahaya udah mulai banyak, angin udah mulai gerak kayak biasanya. Dan di sini Rangga masih gemeteran tuh sambil dibonceng. Tapi si pengendara motor ini jadi diem gitu aja sepanjang perjalanan, gak ngomong apa-apa. Yang ada suara ketawa anak kecil itu tuh masih ngikut aja. Dan di kaca helm Rangga kelihatan ada bekas kayak tangan anak kecil berdarah gitu, tapi nempel dari arah dalam helm. Dan singkat cerita, sampai nih Rangga di jalan utama. Dia buru-buru turun dari motor itu. Terus dia masih nafasnya megap-megap, tapi ya si pengendara motor ini masih diem aja. Rangga bilang makasih pun gak dijawab sama si pengendara ini. Akhirnya si pengendara ini tuh cuma berdiri sambil terus-terusan nundukin kepalanya. Dan pas orang ini ngebuka helmnya, mukanya tuh tua, ekspresi mukanya tuh bener-bener datar. Dan pelan-pelan dia tuh ngebuka mulutnya. Terus pas keluar suara-suara, beneran gak kayak orang tua. Suaranya tuh lebih mirip sama suara-suara anak kecil tadi. Suaranya tuh saling numpuk, terus bilang, kamu udah ketemu jalannya, tapi belum waktunya pulang. Nggak tahu di sini Rangga ini tuh maksudnya apa, tapi abis itu lampu jalanan tuh semuanya langsung mati, langsung gelap. Bahkan pandangan Rangga tuh di situ langsung gelap juga. Pokoknya setelah kejadian itu tuh Rangga langsung kebangun di pinggir jalan, HP-nya rusak, basah semua. Terus motornya tuh ada di sekitaran dia. Padahal semalam titik terakhir motornya nih lumayan jauh kan dari dia. Rangga di sini langsung buru-buru ngecek kondisi motornya. Salah satunya tuh bagian bagasi yang dia cek. Dan pas dia buka, dalam bagasinya tuh udah ada kayak sobekan kertas gitu, kotor kecampur tanah. Terus tulisannya tuh mampir lagi ya nanti. Udah tuh, sampai sekarang Rangga masih gak tahu dia tuh nyasar kemana malam itu. Jalanannya juga gak ada di Google Maps. Bahkan udah nyoba muterin lagi berkali-kali besokannya. Yang dia temuin tuh cuma lapangan kosong sama semak-semak tinggi doang. Dan yang bikin Rangga trauma sampai sekarang, dia sempat dapat orderan lagi dengan lokasi tujuan yang sama. Terus di bagian catatannya cuma ketulis satu kalimat,
jangan lupa pamit ya kali ini. Waduh, maksudnya apa tuh ya? Iya mungkin aja tuh yang order sosok-sosok anak kecil itu kali ya. Mungkin karena si Rangga tuh pas pergi tuh langsung kabur gitu aja. Jadi dia tuh gak pamit sama sekali. Oh, bisa jadi. Cuman ya itu ya, kalau misalnya kita dengerin cerita tentang driver ojol gitu, nggak pernah ada habisnya gitu. Selalu ada aja kan kejadian horor kan. Nat, terowongan sesak saat jadi salah satu terowongan yang katanya angker di Indonesia. Terowongan mana wih? Sesak saat. Sesak saat. Di mana tuh? Terowongan itu tuh di daerah Jawa Barat, di Kecamatan Bandung gitu. Oh, oke. Bukan di Bandung kotanya ya? Bukan. Oke, terus. Lo berarti belum pernah denger kan? Belum pernah denger gue. Nah, jadi terowongan ini tuh udah dari zaman Belanda, udah ada. Oke. Emang sengaja dibikin buat perlintasan kereta api. Oke. Nah, jadi sampai sekarang kalau lo naik kereta ini lintas Jawa Barat, lo pun pasti bakal ketemu nih sama terowongan ini. Oke. Lo akan sejalan nih masuk ke sinilah terowongan ini. Terowongan ini dibuat sama Belanda yang mempekerjakan orang pribumi dan orang Cina. Ada orang Eropanya juga, tapi ya lo tau lah ya, orang Eropa kan pasti nggak bakal jadi kuli tuh. Oke. Nah, terowongan ini lumayan panjang nah, hampir 1 kilometer. Sekarang sih udah bagus ya terowongannya, udah nggak serem lah bentukannya. Tapi kalau misalnya ditanya angker apa enggak, terowongan ini tetap angker dari dulu sampai sekarang. Emang kenapa angker wih? Nah, kenapa angker? Karena banyak banget korban-korban yang berjatuhan pas lagi proyek pembangunan ini. Oke. Zaman dulu tuh kulinya tuh meninggal dan ditaruh gitu aja di terowongan itu. Ditelantarin gitu aja? Ditelantarin gitu aja. Anjir. Meninggal itu ada yang sakit, ada yang kecapean, ada yang kecelakaan pas kerja, pokoknya macam-macam lah. Nah, akhirnya sisi angker itu pun ya juga masih ada lah sampai sekarang. Dan buat orang-orang beruntung dalam tanda kutip, pas lagi naik kereta ini dan ngelewatin terowongan itu, pasti suka ngeliat tuh mayat-mayatnya. Anjing, beruntung tuh lu bilang. Iya. Bangsat lu. Terus. Nah, ada satu orang nih yang lagi perjalanan Jawa naik kereta itu sendirian. Dia berangkat dari Jakarta ke satu tempat yang dia nggak mau sebutin namanya apa dan di mana. Orang ini pun gue samarin namanya. Sebut aja namanya Banu, umurnya 20 tahun. Dia tuh mau pulang kampung dari Jakarta. Nah, perjalanan kereta ini pun dia juga harus ngelewatin terowongan ini nih, terowongan sesak saat ini. Oke. Perjalanan dia dari Jakarta aman-aman aja, karena juga mikirnya ya nggak macem-macem kan. Gue pengen pulang kampung, jadi dia nggak ada pikiran horor sama sekali lah. Oke. Dan dia nggak tahu nih kalau misalkan terowongan ini punya cerita horor. Nggak tahu. I see. Oke. Udahlah dia naik keretanya, dan singkat cerita dia udah di daerah si terowongan sesak saat ini. Udah di dekat-dekat Bandung sana. Dan itu sekitar jam 11-an malam. Pas jam segitu, dia tuh bener-bener belum bisa tidur sama sekali. Padahal pas dia nengok ke kanan kiri, ya orang-orang pada tidur, karena udah malam juga kan. Benar. Jadi tuh dia kerjanya cuma denger lagu sambil bengong, ngeliatin HP. Karena dia mau ngeliat keluar pun juga dia nggak bisa ngeliat apa-apa, cuma titik-titik lampu-lampu doang, kan udah gelap banget kan. Iya benar. Nah, jadi dia tuh duduk di seat yang deket lorong. Jadi sebelah kursi dia tuh kosong. Nah, pas dia lagi megang HP sambil pas banget nih mau masuk terowongan itu banget nih, kan berarti masih ada tuh cahaya tipis-tipis dari luar kan, kayak lampu-lampu warga yang tadi gue bilang. Sama lampu jalan gitu lah ya. Iya, walaupun nggak kelihatan jelas lah. Nah, karena dia lagi bengong, dia tuh kayak kepencet ngerekam Nah, si HP tuh kayak ngerekam video gitu. Oke. Yang dia rekam itu video pemandangan keluar jendela. Oke. Sekitar 5 detikan tuh. Nah, habis itu Banu sadar kalau dia kepencet kameranya, kerekam. Dimatiin HP-nya, habis itu taruh lagi tuh HP-nya tuh. Ya. Masuklah dia ke terowongan ini. Tadi lu inget kan kalau si Banu tuh cuma duduk aja sambil dengerin lagu sambil main HP. Tadi gue bilang. Nah, pas di terowongan itu, tiba-tiba Banu tuh denger kayak ada suara orang teriakan meronta-ronta gitu, kayak orang kesakitan. Padahal kan dia lagi denger lagu kan, lagi nyolok headset gitu. Oke. Karena dia kaget, dia langsung matiin tuh lagunya buat dengerin secara jelas suara itu bener gak ya gitu. Dan ternyata bener Nah, pas dia matiin lagunya dan dia lepas headsetnya, dia denger ada suara teriakan jelas banget tepat di sebelah Banu. Oh shit. Nah, Banu refleks lah, lihat ke arah samping, ke arah sumber suara itu, which is itu di kursi kosongnya. Terus? Ternyata di sebelah dia itu ada sosok cowok gitu, mukanya hancur dan pakai baju compang-camping gitu Anjrit. Jadi tuh mukanya tuh bener-bener hancur, kayak kena bom gitu loh, bolong-bolong berdanah. Kebayangan lo? Kayak kena bom atom gitu. Iya. Anjing serem banget. Banu tuh langsung refleks teriak, dan kereta tuh langsung tuh keluar dari terowongan itu. Karena kan gak nyampe 1 kilo, gak panjang-panjang amat kan. Karena dia teriak, orang-orang yang duduk di dekat sana, di dekat Banu langsung bangun dan panik juga lah. Karena tiba-tiba didengar ada orang teriak kan. Ditanyalah sama beberapa orang itu, Kenapa mas? Ya Banu gak pakai pikir panjang langsung cerita kalau dia habis ngeliat sosok muka hancur duduk di sebelah dia. Nah, tapi pas dia nengok lagi udah gak ada, udah kosong gitu kursinya. Orang-orang sana ada beberapa yang panik juga, ada juga yang acuh. Nah, tapi ada satu cewek Nah, umur 35 tahun lah, yang langsung nyamperin Banu dan dia ngomong,
Mas, jangan bengong makanya kalau lewat terowongan ini. Di situ Banu langsung nengok lah ke cewek itu dan dia nanya, loh mbak, kok tahu saya bengong? Cewek itu ngomong, terowongan itu kan angker mas belum tahu. Saya nggak tahu mbak, saya juga nggak pernah dengar apa-apa soal terowongan ini, kata si Banu. Akhirnya si cewek ini ceritalah soal terowongan itu, yang emang ternyata katanya banyak orang-orang yang ngeliat atau ngerasain hal mistis kalau lewat sana, apalagi pas malam-malam. Dari situ akhirnya Banu langsung diem aja tuh, karena dia untuk pertama kalinya dia ngerasain hal mistis dan dia tuh bisa ngeliat dengan jelas banget sosoknya gitu loh. Udahlah akhirnya dia baca doa dan coba main HP lah tuh biar dia nggak kepikiran sama sekali sama kejadian itu. Biar nggak bengong juga kan? Iya. Karena nggak boleh toh. Ya. Terus? Nah pas dia lagi ngeliat HP, dia iseng lah tuh ngeliat galeri. Ternyata video 5 detik yang dia kepencet itu jelas banget ada suara orang teriak dan ada sosok bayangan putih yang melintas di luar jendela Banu. Anjrit. Jadi kan pas dia lagi main HP, dia pakai headset yang lagi kan? Di situ jelas banget Bi, ada suara orang teriakan di video itu. Anjir, dan itu pasti kenceng banget karena dia pakai headset kan? Kenceng banget. Fuck. Dia ngerasa kayak di hari ini tuh hari yang apes banget lah buat dia, karena dia habis ngelihat sosok muka hancur itu. Dan dia juga ngelihat di HP dia tuh ada sosok bayangan putih, di video itu ada bayangan putih tuh. Dan ada suara teriakan jelas banget. Karena dia panik, akhirnya dia langsung buru-buru lah ngapus videonya dan dia coba buat tidur karena posisinya di sini udah jam 12 malam. Akhirnya dia bengong-bengong dengar lagu, tidurlah nggak gitu lama. Tapi tidurnya tuh dia ngerasa nggak nyenyak dan katanya tuh dia mimpi buruk banget Bi. Nah di tidurnya dia yang cuma 20 menit, dia tuh mimpi kalau dia tuh masuk terowongan tadi. Dan sekarang di mimpi itu tuh dia ngeliat banyak banget sosok di gerbong keretanya. Bentuknya tuh macam-macam dan banyak banget sosoknya. Ada sosok cewek yang lagi ngesot di lorong. Anjir. Ada yang lagi duduk di kursi kosong kayak tangannya buntung. Terus ada juga banyak banget sosok yang duduk di kursi-kursi kereta dia yang kosong. Oh yang tadinya kosong tapi di ini isi. Iya. Anjir. Pokoknya tuh dia ngeliat sosok banyak banget lah di mimpinya. Itu pas dia masuk ke terowongannya? Pas masuk terowongannya. Tapi di dalam mimpi? Iya. Oke, terus? Akhirnya dia kebangun lah dengan perasaan yang gak enak kan. Terus dia langsung ke kamar mandi buat pipis, sekalian dia cuci muka tuh biar segeran dikit, biar moodnya enak lah, gak ketakutan lagi. Iya. Pas lagi di kamar mandi dan dia cuci muka. Tapi by the way lu pernah ke kamar mandi kereta belum? Yang kecil gitu doang kan? Iya, maksudnya kecil banget kan. Yang besi-besi doang gitu. Dan tapi kalau lo masuk kamar mandinya, ya lo nggak ngerasa sesek kan? Iya, karena cuma buat sendiri anyway. Maksudnya Iya. lu juga cuman pipis atau ya udah selewatnya aja kan? Nah iya. Tapi pas si Banu ini masuk kamar mandinya, dia tuh ngerasa kayak dia tuh sesek banget, ngap banget. Kayak kesannya tuh di dalam kamar mandi yang sepi itu tuh ada banyak orang. Dan itu ya posisinya ya gelap anyway juga gitu, kan lagi malam-malam kan? Iya. Terus kalau di kamar mandi kereta, itu kan kamar mandinya kebuka tuh jendelanya. Berarti kalau lagi pipis atau lagi ngapain lah, lu denger tuh ada suara kruruk gitu kan? Benar. Nah dia buru-buru tuh kayak cuci muka, terus mau keluar karena hawanya sesek dan dia nggak enak lah. Iya. Nah pas dia mau keluar kamar mandinya, dia tuh tiba-tiba denger suara geruduk-geruduk kereta itu nggak ada sama sekali. Tapi yang dia denger tuh ada suara cewek bilang gini, tolong. Anjir. Nah cuman sepintas gitu doang. Abis itu dia langsung denger lagi tuh suara kereta yang geruduk gitu lagi. Oh jadi kayak tiba-tiba hening, terus ada suara cewek tadi, abis itu kayak ya udah geruduk lagi. Iya. Wah anjir. Ya dia langsung panik lah, buru-buru langsung keluar kamar mandi dan dia tutup lagi tuh kamar mandinya. Larilah dia ke kursinya, ke tempat dia duduk biasa itu. Oke. Pas dia lagi duduk di kursinya, tiba-tiba tuh dia ngerasa kayak bau banget amis, kayak amis darah gitu loh. Jadi langsung buru-buru pakai parfum lah, karena dia pikir ya mungkin ini bau badan dia gitu. Dia nyemprot badannya, dia nyemprot tempatnya, dan ternyata baunya tuh masih belum hilang, masih nyengat banget. Tiba-tiba ada orang di depan kursi Banu tuh bangun gitu dan langsung balik badan. Terus si orang itu ngomong, "Mas, kok?" Nah baru dia ngomong "Mas, kok?" Tiba-tiba si orang ini, bapak-bapak ini teriak, Astagfirullahaladzim. Langsung balik badan dan duduk tuh dia. Sorry, itu dia teriak karena ngelihat Banu berarti? Iya. Wah anjir, kenapa? Nah beberapa orang ya disitu langsung bangun lagi lah. Karena kan udah tidur, udah hening lagi, ada orang teriak lagi, kebangun lagi kan. Ditanyalah sama orang-orang di sana kayak, Pak kenapa Pak? Si orang itu ngomong, Mas ini nih, sambil nunjuk Banu. Mas ini nih dipeluk sama cewek, mukanya hancur dan darahnya kemana-mana. Saya ngeliat jelas banget, badannya bau. Anjir. Wah ini gua nggak ngerti sih, dia kenapa berarti ya? Gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas sosok-sosok itu datang dan emang ada di gerbong kereta itu setelah si Banu ngelewatin terowongan sesak saat ini. Anjing, ini berarti emang terowongan angker ya, Moy? Iya, dan ternyata pas gua research juga di Google, ini tuh jadi salah satu terowongan emang yang paling angker di Indonesia, nomor 1 bahkan.
Wah, anjir. Dan emang terowongan ini tuh ketika dilewatin sama kereta emang gelap atau gimana? Gelap banget. I see. Walaupun di bawah 1 kilo, Ha-ha. ya tapi walaupun cuma 1 kilo, tapi kalau misalnya lihat kanan kiri masuk terowongan ya gelap banget kan. Ha-ha. Jadi dia nggak bisa ngeliat apa-apaan. Anjing serem banget, Moy.